Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setelah lebih 1 tahun Israel melakukan penyerangan, mendominasi dan menyebabkan kematian bagi orang-orang Palestina di Gaza, pimpinan negara-negara di dunia mulai menggulirkan akan butuhnya pengakuan Palestina sebagai negara. Munculnya keinginan untuk mengakui Palestina sebagai negara ini memang lebih banyak dipicu oleh ulah Israel sendiri. Setelah kegagalan perang dengan Iran, Israel mengalihkan konsentrasi peperangan ke Gaza lagi. Alasan lama adalah mereka ingin menghancurkan Hamas yang berlindung di balik masyarakat sipil atau masyarakat biasa. Namun apa yang terjadi adalah korban masyarakat sipil, anak-anak, perempuan, dan pihak yang tidak bersalah meningkat dengan drastis. Israel telah membunuh sekitar 60.000 orang di jalur Gaza sampai hari ini. Dari sejumlah itu, 18.592 adalah anak-anak dan 9.782 adalah perempuan. Jumlah ini masih bisa bertambah, terus tergantung pada ambisi Israel itu sendiri. Dalam sehari saja tentara Israel bisa membunuh lebih dari 100 orang. Seolah-olah membunuh begitu mudahnya karena yang mereka perangi adalah orang-orang biasa. Bahkan menurut catatan UN News, ribuan orang terbunuh karena mereka mencoba untuk mencari makanan. Tidak hanya membunuh masyarakat sipil, Israel juga menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Mereka tidak membolehkan masyarakat negara lain membantu dan memasukkan makanan dan kebutuhan hidup dasar ke wilayah Gaza. Bahkan negara seperti Mesir juga ikut-ikutan memperketat, bahkan juga tidak memberikan jalur mereka untuk humanitarian aid agar bisa masuk jalur Gaza. Israel sering denial terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Bahkan Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada starvation di Gaza. Pihak Amerika tadinya percaya, namun negara-negara barat lainnya menyatakan jika starvation benar-benar terjadi di jalur Gaza. Trump akhirnya ikut mengakui juga. Kini negara-negara besar di barat mulai menggemakan akan pengakuan Palestina sebagai negara. Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron menyuarakan bahwa negaranya akan melakukan pengakuan Palestina sebagai negara resmi. Selama ini apa yang terjadi dengan Palestina di negara-negara barat adalah mereka belum mengakuinya sebagai negara resmi karena halangan dari Israel dan Amerika dan juga negara-negara barat lainnya yang selama ini menolak. Prancis akan memberikan pengakuan Palestina sebagai negara pada bulan September 2025. Pengakuan ini sekaligus membuat Prancis adalah negara anggota G7 yang pertama kali menyatakan ini. Negara-negara G7 adalah Amerika, Inggris Raya, Jepang, Jerman, Kanada, Italia, dan Prancis. Meskipun Netanyahu mengatakan ini sebagai reward pada Hamas, dan juga Menteri Luar Negeri Amerika pernyataan ini sebagai reckless, namun Macron tetap melakukan apa yang menurut bangsanya harus dilakukan. Macron menyatakan sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina. Kita juga harus menjamin demilitarisasi Hamas, serta mengamankan dan membangun kembali Gaza. Terakhir, kita harus membangun negara Palestina, memastikan keberlangsungannya, dan memastikan bahwa dengan menerima demilitarisasinya dan sepenuhnya mengakui Israel, negara tersebut berkontribusi pada keamanan semua orang di Timur Tengah. Tidak ada alternatif lain. Pernyataan ini luar biasa jika itu mewujud dalam kenyataan politik internasional kita, yaitu politik two-state solution. Lalu Inggris, teman terbesar Amerika, juga akan memberikan pengakuan Palestina sebagai negara. Jika ini terjadi, maka ini merupakan langkah kebijakan luar negeri Inggris yang luar biasa, karena selama ini Inggris adalah negara penyokong penuh Israel dan Amerika. Namun, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer masih memberikan persyaratan untuk Israel. Langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan yang menghidupkan kembali prospek solusi dua negara. Maka Inggris akan menunda pengakuan Palestina sebagai negara jika itu dilakukan oleh Israel. Ini menunjukkan bahwa pengakuan yang dilakukan Prancis,
dan Inggris itu berbeda. Namun dari negara-negara tersebut, mereka yang memiliki voting right sangat terbatas. Apakah selama ini Palestina sudah diakui oleh negara-negara di dunia? Di dunia ini negara yang mengakui Palestina sebagai negara berjumlah 147 negara dari 193 negara yang menjadi anggota PBB. Jika pengakuan atas Palestina ini memakai mekanisme sidang Dewan Keamanan PBB, maka negara-negara seperti Amerika, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis lah yang punya suara. Jika Prancis, Inggris, dan kemudian Cina serta Rusia ikut memberikan pengakuan atas Palestina sebagai negara, maka Amerika akan tertinggal dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Meskipun keputusan Amerika untuk hak vetonya itu tidak bisa menyebabkan kebulatan pada dukungan Palestina sebagai negara, namun secara internasional pengakuan akan Palestina oleh negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB itu sangat berarti sekali. Nampaknya dunia berat sekarang menuju pada arah yang berbeda. Hal ini patut kita syukuri meskipun hal seperti ini sudah agak terlambat. Mengapa pengakuan seperti harus menunggu ribuan orang Palestina terbunuh lebih dahulu? Kita tahu bahwa dunia ini memang bukan diatur oleh kepentingan bersama negara-negara di dunia ini, namun tergantung kepada negara-negara kuat, superpower. Bayangkan ada ratusan negara-negara yang menjadi anggota PBB yang sudah mengakui Palestina, namun itu tidak dilaksanakan karena ada 5 negara yang menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB yang bisa melakukan hak veto dan bisa tidak mengakui. Inilah sistem yang tidak mendistribusikan hak dan kewajiban bagi negara-negara secara wajar. Kini Spanyol, Selandia Baru, Kanada sudah mulai mengekspresikan aspirasi bangsa mereka untuk mengakui Palestina sebagai negara. Mereka semua ini tidak lagi berpikir secara formal, namun mereka menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan negara-negara mereka. Bahkan Belanda sudah mulai untuk menolak pejabat-pejabat Israel yang ekstrim untuk berkunjung ke Belanda. 2 pejabat menteri Israel beraliran kanan jauh, Itamar bin Gvir, Menteri Keamanan Nasional, dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan, 2 orang yang menjadi sekutu Netanyahu dilarang masuk ke Belanda. Alasan Belanda melarang mereka masuk karena kedua menteri tersebut secara berulang menghasut kekerasan dan menyerukan pembersihan etnik atau ethnic cleansing di jalur Gaza. Bahkan Jerman yang selama ini menjadi blind loyalis pada Israel mulai memikirkan soal pembunuhan di Gaza. Jerman mulai memberikan bantuan makanan dan lain sebagainya dengan pemerintah Jordan ke jalur Gaza. Sebagai catatan, jika berbagai tekanan dan kritik dari negara-negara di dunia Barat dan Timur tidak membuat Israel dan Amerika melakukan perubahan atas tindakan mereka, maka mereka dengan lambat laun akan kehilangan legitimasi internasionalnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.